طيب. طيب والآن طيب هذا الفيديو سأتحدث عن نظرية تعريف المعنى. Ada yang tahu apa artinya? Ya, benar sekali. Artinya beberapa teori untuk mengenalkan makna. طيب هذا الفيديو سأتحدث عن نظرية تعريف المعنى. Ada yang tahu apa artinya? Ya, benar sekali. Artinya beberapa teori untuk mengenalkan makna. An-Nazariyah al-Aqliyah, yang artinya teori mentalistik. Jadi, teori mentalistik ini meliputi 4 teori. Yang pertama ada at-tasmiyah, yang artinya penamaan. Yang kedua ada al-mafahim, yang artinya konsep. Dan yang ketiga ad-dal wal madlul wal marji', yang artinya penanda, petanda, dan acuan. Dan yang terakhir adalah ilmu dalalah wa ilmu nafsi, yang artinya ilmu tentang petunjuk jenis sesuatu dan ilmu psikologi. Teori ini berpendapat bahwa kita harus melihat bahasa sebagai sistem komunikasi. Sistem komunikasi ini meliputi ad-dal, yang artinya penanda, dan ad-dalil, yang artinya petanda. Salah satu pendapat klasik terdapat dalam dialog Plato yang diberi judul Cratylus. Pendapat ini menjelaskan bahwa ad-dal, yang artinya al-kalimah fil lughah, artinya teori ini berpendapat bahwa kita harus melihat bahasa sebagai sistem komunikasi. Sistem komunikasi ini meliputi ad-dal, yang artinya penanda, dan ad-dalil, yang artinya petanda. Lalu terdapatlah perbedaan pendapat. Nah, salah satu pendapat klasik ini terdapat dalam dialog Plato yang diberi judul Cratylus. Pendapat ini menjelaskan bahwa ad-dal merupakan al-kalimah fil lughah, yang artinya kata dalam bahasa. Ad-dalil atau al-madlul merupakan asy-syai' fil alam al-khariji, yang artinya sesuatu di alam nyata. Kata itu menempati tempat sesuatu di alam nyata. Oleh karenanya, kata itu menempati tempat sesuatu di alam nyata. Artinya, kata itu adalah nama atau judul ataupun simbol untuk sesuatu. Adapun pendapat lain,
Pendapat ini merupakan pendapat kontroversial karena pendapat ini menunjukkan bahwa setiap bahasa mempunyai kata seperti Muhammad, Ahmad, Kairo. Fungsi kata adalah penamaan untuk memberi nama atau judul sesuatu. Anak kecil mempelajari banyak kata ini melalui proses penamaan. Anak mengucapkan nama-nama seperti kata meja, kata bangku, kursi, dan lain sebagainya terhadap sesuatu dengan bantuan orang tuanya. Nah, usaha pertama anak lakukan untuk memperoleh bahasa diantaranya adalah ucapan ketika dia melihat bapaknya. Ada 2 poin yang harus kita tunjukkan. Yang pertama, kita hanya terbatas pada kata-kata, padahal kita juga memerlukan untuk membahas mengenai tatabul kalimah. Apa itu tatabul kalimah? Tatabul kalimah itu rangkaian kata. Rangkaian kata tentu ini selalu memiliki fungsi gramatikal atau munazzam. Apa itu? Ada 2 poin yang harus kita tunjukkan. Ada 2 poin yang harus kita tunjukkan. Yang pertama, kita hanya terbatas pada kata-kata, padahal kita juga memerlukan untuk membahas mengenai tatabul kalimah. Ada 2 poin yang harus kita tunjukkan. Yang pertama, kita harus terbatas pada kata-kata, padahal kita juga perlu untuk membahas mengenai tatabul kalimat. Lalu, apa itu tatabul kalimat? Tatabul kalimat adalah rangkaian kata. Tentu, rangkaian kata ini selalu memiliki fungsi gramatikal. Dalam bahasa Arab ya, wazifah nahwiyah. Di antara rangkaian kata tersebut adalah frase nominal. Frase nominal secara semantik, frase-frase tersebut merupakan sebuah mustolah atau istilah-istilah. Dan yang kedua, kita harus membedakan antara ad-dalalah yang artinya makna dan al-marji' yang artinya acuan. Lalu, apa itu makna? Makna itu merupakan upaya-upaya yang bercorak mentalistik, upaya-upaya yang bercorak konteks, upaya-upaya yang bercorak behavioristik. Makna itu menjelaskan bagian yang menjadi acuan seseorang atau sesuatu. Adapun marji adalah orang yang sebenarnya atau sesuatu yang nyata. Jika ad-dalalah menunjukkan kelompok atau jenis yang menjadi acuan, yang menjadi nisbah bagi al-ashkhos atau al-asya,
Sedangkan marji itu al-ashkhos itu sendiri atau sesuatu itu sendiri. Misalnya kata bakoroh. Makna kata bakoroh adalah jenis sapi. Lalu apa itu makna? Makna itu merupakan upaya-upaya yang bercorak mentalistik, upaya-upaya yang bercorak konteks, upaya-upaya yang bercorak behavioristik. Makna itu menjelaskan bagian yang menjadi acuan seseorang atau sesuatu. Adapun marji adalah orang yang sebenarnya atau sesuatu yang nyata. Jika ad-dalalah menunjukkan kelompok atau jenis yang menjadikan acuan, yang menjadi nisbah bagi al-ashkhos atau al-ashya, sedangkan marji itu al-ashkhos itu sendiri atau sesuatu itu sendiri. Misalnya, kata bakoroh. Makna kata bakoroh adalah jenis sapi. Ada dua poin yang harus kita tunjukkan. Yang pertama, kita hanya terbatas pada kata-kata. Ada dua poin yang harus kita tunjukkan. Yang pertama, kita harus ada dua poin. Ada dua poin yang harus kita tunjukkan. Yang pertama, kita hanya terbatas pada kata-kata, padahal kita juga memerlukan untuk membahas mengenai tata bual kalimat. Apa itu tata bual kalimat? Tata bual kalimat adalah rangkaian kata. Tentu, rangkaian kata ini selalu memiliki fungsi gramatikal atau dalam bahasa Arabnya wazifah nahwiyah. Di antara rangkaian kata adalah frase nominal. Frase nominal seperti secara semantik, bahwa frase-frase tersebut merupakan sebuah mustolah atau istilah. Jadi, bahasa terdiri atas tata bual kalimat. Seperti yang tadi saya telah jelaskan, tata bual kalimah merupakan rangkaian kata. Contoh, memukul Ali. Bahasa terdiri atas tata bual kalimah atau rangkaian kata. Contoh, perbedaan antara kalimat memukul Ali dengan Ali memukul. Jika memukul Ali, maka sasarannya atau objeknya itu Ali. Sedangkan jika Ali memukul, maka subjeknya itu Ali. Dan yang kedua, kita harus membedakan antara ad-dalalah dan marji. Ad-dalalah yang artinya makna dan marji yang artinya acuan.
Makna itu menjelaskan bagian yang menjadi acuan seseorang atau sesuatu. Adapun marji', marji adalah orang yang sebenarnya atau sesuatu yang nyata. Dan yang kedua ada kita harus membedakan antara ad-dalalah yang artinya makna dengan marji yang artinya acuan. Lalu apa itu makna? Makna merupakan upaya-upaya yang bercorak mentalistik, upaya-upaya yang bercorak konteks, dan upaya-upaya yang bercorak behavioristik. Makna itu menjelaskan bagian yang menjadi acuan seseorang atau sesuatu. Adapun marji adalah orang yang sebenarnya atau sesuatu yang nyata. Jika ad-dalalah menunjukkan kelompok atau jenis yang menjadi acuan, yang menjadi nisbah bagi al-ashkhos atau al-asya, sedangkan marji itu al-ashkhos itu sendiri atau sesuatu itu sendiri. Misalnya kata Baqarah. Makna kata Baqarah adalah jenis sapi. Adapun marji dari kata Baqarah adalah Baqarah. Adapun marji dari kata Baqarah adalah Baqarah tertentu atau sapi tertentu. Sapi tertentu di dunia nyata. Adapun marji'nya dari kata Baqarah adalah sapi tertentu di dunia nyata. Jadi, jika Baqarah itu sapi apapun, yang terpenting jenis sapi, sedangkan marji'nya. Jadi, jika makna dari kata Baqarah itu sapi apapun, yang terpenting itu sapi, sedangkan marji'nya itu sapi tertentu dalam dunia nyata. Teori ini hanya bisa diterapkan untuk benda-benda atau nominal saja. Adapun kategori-kategori kata yang lainnya, seperti as-sifat, adjektif, al-af'al, verba, al-huruf, kata depan, maka teori ini tidak bisa diaplikasikan. Contohnya seperti kata jayyid, jamil. Lalu, apa itu baik, indah? Apa hakikat dari kata kerja fi'il? Menangis, berlari misalnya. Bahkan seandainya kita terapkan teori ini untuk nominal saja, maka ternyata teori ini tidak bisa diterapkan untuk semua jenis nominal. Coba sekarang, apa yang dimaksud dengan jin ifrit? Perhatikan, ternyata teori ini semata-mata hanya berbicara mengenai marji', bukan dalalah. Apa acuan dari jin dan ifrit?
Jin dan ifrit itu makhluk yang tidak ada bentuknya. Teori ini selanjutnya tidak bisa untuk diterapkan kepada kata-kata tersebut. Pada kata-kata lain seperti cinta, benci, bahasa. Kata-kata ini tidak memiliki marji yang nyata atau konkret. Oleh karenanya, teori ini tidak mampu untuk menafsirkan kata-kata seperti ini. Ada kata-kata yang mengacu kepada sesuatu yang nyata yang menunjukkan pada satu acuan tetapi maknanya berbeda. Misalnya, ada kata Najmus Sobah yang artinya bintang pagi, Najmul Masa yang artinya bintang sore. Makna kedua frasa ini berbeda meskipun acuan kedua frasa ini sama. Maknanya berbeda tetapi acuannya sama.